Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM subsidi dilakukan pelajar, mahasiswa, dan buruh di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah Kabupaten Majalengka akhirnya memperbaiki sebagian ruang kelas di SDN Karang Sambung 6 yang rusak. Bunga bangkai mekar di halaman rumah warga di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Ya, di Majalengka, Dinas Pendidikan akhirnya memperbaiki sebagian bangunan Sekolah Dasar Negeri Karang Sambung 6 yang rusak. Masih ingat bangunan Sekolah Dasar Negeri Karangsambung 6, Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka yang sejumlah ruang kelasnya rusak berat hingga murid harus belajar di musola sekolah. Meski sudah ada 2 ruang kelas yang selesai direnovasi, orang tua siswa berharap seluruh ruang kelas bisa direnovasi sehingga anak mereka tidak harus belajar bergantian seperti selama ini. Ya, harapannya pemerintah lebih memperhatikan, soalnya kan ini ada beberapa ruang yang belum diperbaiki ya Pak ya. Kan alhamdulillah kemarin ada ruangan yang diperbaiki gitu ya, alhamdulillah sekarang bisa dipakai gitu. Cuman tinggal beberapa ruangan lagi. 2 ruang kelas yang telah direnovasi masuk dalam tahun anggaran 2022. Dinas Pendidikan Majalengka mengakui usulan perbaikan 5 ruang kelas SDN Karangsambung 6 tahun 2020 yang harusnya direalisasikan tahun 2021 gagal karena ada peralihan anggaran akibat pandemi COVID-19. Namun tahun ini sudah 2 kelas yang direnovasi dan sisanya akan diusulkan untuk direnovasi tahun depan. Pada tahun 2020 kita mengusulkan untuk anggaran dari dana bantuan keuangan provinsi sehingga di tahun 2021 masuk di dalam Pergub di mana di dalam Pergub ini mendapatkan 5 ruang kelas karena kita usulkan melalui ruang kelas rusak berat, tetapi kita dapat revisi. Di tahun 2022 kita mengusulkan kembali melalui mata anggaran DAU dan juga masuk off level 2 ruang kelas baru dan juga kegiatan tersebut sudah selesai dilakukan. Dengan selesainya renovasi 2 kelas tersebut, kini kondisi kegiatan belajar mengajar di SDN Karangsambung 6 mulai membaik dan tidak ada lagi murid yang belajar di lantai musola seperti sebelumnya. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Sepekan pembelajaran tatap muka di seluruh tingkatan sekolah, pemerintah Kota Bogor optimistis pandemi segera berakhir. Meski sudah belajar 100% di sekolah, protokol kesehatan pencegahan penularan penyakit COVID-19 tetap ketat. Sejak diberlakukan 5 September lalu, aktivitas belajar mengajar di sekolah dasar yang ada di wilayah Kota Bogor kembali berjalan normal, nyaris seperti sebelum masa pandemi COVID-19. Seluruh siswa sudah kembali belajar di kelas. Bedanya, seluruh siswa wajib mengenakan masker dan melaksanakan protokol kesehatan. Pemerintah Kota Bogor yang meninjau salah satu sekolah menyatakan selama sepekan dilaksanakan tidak ada tambahan kasus baru COVID-19 yang besar di sekolah, sehingga pihaknya optimis pandemi COVID-19 akan berubah menjadi endemi. Namun pihak sekolah tetap diminta untuk disiplin menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan berikut mengadakan sarananya. Saat ini dinilai sebagai masa pemulihan psikologi anak yang selama 2 tahun terakhir terhambat proses belajar mengajar serta interaksi sosialnya sebagai anak. Sudah normal, sudah 100%, tidak ada pembatasan. Dan kelihatannya anak-anak juga happy gitu. Tapi saya titip aja, tadi tengok UKS-nya, piketnya terus berjalan, tetap antisipasi kalau ada gejala-gejala langsung dikoordinasikan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari data-datanya, betul-betul ini sudah mengarah ke endemi. Ini kan sudah berjalan berapa hari ya, Bu Dede? September. Iya, sudah agak lama dan kita lihat suasana memang normal gitu ya. Jadi ini indikasi bahwa kita sudah memasuki endemi. Karena kita lihat
2 tahun itu dampaknya banyak pada siswa ya, terutama emosional, psikologis gitu. Jadi ini saatnya mereka recover, pemulihan kembali, memperbaiki relasi sosialnya dengan teman-temannya. Ya, di hamparan Pasir Putih, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo diangkat menjadi warga kehormatan Kostrad saat penutupan latihan standarisasi prajurit Kostrad di Sukabumi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo diangkat menjadi warga kehormatan Kostrad Selasa lalu di Pantai Palangpang, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan seragam TNI. Pengangkatan sebagai warga kehormatan Kostrad ditandai dengan penyematan baret, brevet, dan sangkur khas Kostrad kepada Listio di depan seribuan pasukan Kostrad dalam penutupan standarisasi pelatihan prajurit Kostrad. Pemberian kehormatan ini sebagai tanda sinergitas dan soliditas TNI Polri yang selama ini telah terjalin. Penutupan latihan prajurit Kostrad diikuti 750 siswa Kostrad dan 300 pelatih Kostrad yang mengikuti sesi latihan selama 1 bulan. Penghargaan untuk saya selaku Kapolri menjadi warga kehormatan Kostrad. Baru saja saya mendapatkan penyematan langsung baret, kemudian sangkur, dan penempelan privat sebagai warga kehormatan Kostrad. Tentunya ini bagi kami akan meningkatkan sinergitas. Polri adalah garda terdepan. Jadi sudah berpuluh tahun kita lakukan ini dan sebetulnya di akhir-akhir ini cukup banyak peningkatan yang kita kerjakan ya, apalagi di daerah penugasan. Kita saling membantu, banyak sekali kita dibantu oleh rekan-rekan dari kepolisian di penugasan dan kami adalah pasukan yang selalu siap. Kami latihan rutin dan kami selalu siap untuk dapat melakukan mempertahankan persatuan dan kesatuan. Kita ke informasi selanjutnya. Kemunculan bunga bangkai di pekarangan rumah menghebohkan warga di Kecamatan Ciranjang, Cianjur. Bunga ini mekar sempurna dan seperti bunga bangkai pada umumnya, yakni mengeluarkan bau bangkai. Seperti inilah wujud bunga bangkai dengan nama latin Amorphallus paenifolius atau dikenal sebagai tumbuhan suwek yang menghebohkan warga. Bagaimana tidak, jika biasanya bunga bangkai tumbuh di hutan tropis, di Cianjur bunga endemik khas Sumatera ini tumbuh dan mekar sempurna di pekarangan salah seorang warga di Kampung Pasir Gede, Desa Mekargali, Kecamatan Ciranjang. Pemilik rumah pun mengaku tidak menyangka bunga bangkai setinggi 45 cm dengan lebar sekitar 35 cm ini tumbuh di pekarangan rumahnya. Kemunculannya kan bapak saya suka sering nanam-nanam ya. Kalau nggak nanam bunga-bunga, terus jahe pernah tanaman jahenya diangkat, besoknya selang beberapa hari muncul bunga ini gitu. Terus dipoto-foto viral, itu namanya bunga bangkai. Terus banyak yang datang. Seperti bunga bangkai pada umumnya, bunga suwek juga akan menyebarkan bau bangkai cukup kuat yang dapat tercium dalam jarak belasan meter. Umumnya, bunga suwek hanya mekar dan dapat bertahan selama 1 minggu saja. Baunya biasa kayak bunga bangkai pada umumnya nggak, Bu? Pernah sekali ada yang nyium bau cuma semalam. Cuma semalam. Iya. Sebelumnya pernah ditemukan nggak? Belum, baru kali ini. Baru kali ini. Meskipun masih sejenis dengan bunga bangkai, rupanya bunga suwek bukan termasuk tumbuhan langka yang dilindungi karena ukurannya yang kerdil. Berbeda dengan Rafflesia arnoldi, bunga bangkai raksasa yang tergolong bunga terbesar kedua di dunia. Bunga suwek bisa tumbuh dimanapun, apalagi di musim hujan dengan kondisi udara lembab seperti sekarang ini. Tanaman ini menghasilkan umbi yang bisa dikonsumsi sebagai bahan pangan. Bahkan di sejumlah daerah, tanaman suwek ini diperdagangkan di pasar tradisional dalam bentuk umbi mentah atau dikukus dengan taburan kelapa. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan
Sampai jumpa.